Tidak semua PTN di Indonesia menaikkan UKT mereka atau uang kuliah tunggal mereka. Contohnya yang kami undang pada malam hari ini ada dari Unpad dan juga dari IPB. Saya akan ke Unpad terlebih dahulu, ada Prof. Rina. Prof. Rina, boleh kami tahu apa alasan Unpad tidak menaikkan UKT meskipun ada Permendikbud baru yang memberikan ruang untuk kenaikan UKT? Terima kasih. Selamat malam Mbak Sylvia dan Selamat semua malam, Prof. pemirsa narasumber. Kami di Unpad awalnya memang sudah mengumumkan pada waktu pendaftaran SNBP di bulan Januari itu kami sudah mengumumkan UKT dan kami menggunakan UKT tahun lalu gitu. Dengan demikian kami tidak punya alasan untuk mengubah UKT tersebut. Itu mungkin yang pertama, alasan teknis. Sedangkan alasan lain, kami memandang bahwa masyarakat pasca pandemi ini kan belum pulih daya belinya gitu. Karena kenyataan di Unpad pada tahun lalu itu cukup banyak mahasiswa yang juga masih belum pulih ekonominya dan mereka meminta penyesuaian atau bantuan kalau di kami punya namanya bantuan kelanjutan studi. Jadi kalau misalnya sedang skripsi lalu entah hal tertentu apapun, kemudian orang tua mengalami katakan penurunan kemampuan, kami juga berikan itu. Jadi kami cukup paham bahwa daya beli masyarakat itu belum pulih. Namun demikian kalau saya boleh usul Mbak Sylvia, berarti kan kalau dari mendengar tadi juga Bang Andreas ya, berarti kita punya masalah. Masalah itu adalah kalau boleh saya juga ikut menyimak masalah yaitu bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan tinggi di mana biaya pendidikan atau UKT itu terjangkau. Jadi masalah affordability, tetapi di lain pihak kami para operator perguruan tinggi negeri itu sebetulnya saya yakin lah kami semua mengikuti Undang-Undang 12 tahun 12. Antara lain bahwa di situ ada fungsi perguruan tinggi kan, bahwa di dalam pasal 55 itu adalah fungsi perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat pembelajaran, tapi juga pencetak calon pemimpin, pengembangan iptek, pusat peradaban. Itu sebetulnya kami ingin jalankan dengan baik. Jadi lebih dari sekedar melayani pembelajaran dan mencetak generasi atau calon pemimpin. Jadi sebetulnya perguruan tinggi relevan dengan mencetak generasi emas tadi. Nah, persoalannya adalah bagaimana fungsi perguruan tinggi berjalan sempurna, efektif, tapi juga UKT-nya terjangkau. Saya boleh sedikit ya, ingin juga sampaikan bahwa UKT itu kan uang kuliah tunggal bagi seorang mahasiswa. Kalau di Unpad adalah setiap prodi UKT-nya berbeda, setiap kelompok ekonomi UKT-nya berbeda. Kami rasanya semua perguruan tinggi konsisten melaksanakan undang-undang tadi ya, Undang 12 bahwa kami menjamin minimal 20% mahasiswa di PTN itu adalah berasal dari kelompok kurang mampu dan 3T. Jadi persoalannya adalah Mbak Sylvia, kalau saya boleh, masalah kita itu sebetulnya di bagaimana kelompok UKT 3, UKT 4, UKT 5 itu yang sering fluktuasi kemampuan ekonominya itu bisa kita tangani. Mungkin disitulah sebenarnya pemerintah atau beasiswa dari sektor swasta kami sangat berharap. Jadi sebetulnya bisa diselesaikan dengan kebijakan ataupun seluruh komitmen stakeholders. Mungkin sementara itu Mbak Sylvia. Oke, terima kasih Prof. Rina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.